Halo teman-teman, kita akan buat project video lanjutan dari video-video kita yang sebelumnya, yang dimana kita sudah membuat sistem smart irigasi, tapi secara lokal teman-teman. Jadi kita akan membuat lanjutannya, kita akan mengkoneksikan dengan jaringan internet dan supaya kita bisa memantaunya melalui aplikasi. Kita akan menggunakan platform pihak ketiga teman-teman, supaya kita bisa memantau data kiriman tanah yang di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sudut kanan atas nantinya. Di video sebelumnya kita sudah simpan secara lokal teman-teman, menggunakan software juga. Dan kali ini kita akan coba monitoring melalui aplikasi atau platform pihak ketiga, platform IoT tentunya teman-teman. Oleh karena itu mari kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di laptop. Kita akan menggunakan sebuah aplikasi atau platform, minta maaf, yang namanya Blink teman-teman. Ini dia, kita sudah ada di login. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan berkenalan dengan si Blink ini. Apa si Blink ini teman-teman? Silakan buka di browser teman-teman, tulis saja Blink IoT seperti ini. Di sini karena saya sudah pernah buka, atau blink.io ini, silakan dibuka. Kita akan mencoba untuk melihat apa sih si Blink ini teman-teman. Oke, kita sudah masuk di sini. Jadi Blink di sini merupakan sebuah IoT cloud platform. Jadi platform IoT berbasis cloud, yang artinya semua datanya disimpan di cloud atau di internet teman-teman. Dan dia low code, tentu saja. Low code itu artinya apa? Artinya dalam proses pengembangan aplikasinya atau pengembangan solusinya, dia seminim mungkin menggunakan kode program teman-teman. Dan tujuannya untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan di sini bisa di customize sesuai dengan kebutuhan kita. Silakan dilihat-lihat. Untuk fitur dari si platform Blink ini sendiri, dia ada mobile apps, ada device provisioning, lalu ada blueprints dan lain sebagainya teman-teman. Kita bisa pelajari yang lain di sini. Nantinya kita akan menggunakan ini sebagai kita akan menggunakan developer resources yang kita bisa gunakan untuk pengembangan aplikasi kita sendiri. Oke teman-teman, dan di sini kita akan membuat sistem smart irigasi, yang dimana kita bisa memantau kelembaban tanah yang kita punya dari aplikasi Blink ini teman-teman. Di sini ada yang menggunakan Blink case study-nya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ada di agriculture, ada perusahaan yang menggunakan namanya Plantaform, dan dia menggunakan si Blink juga sebagai aplikasinya yang di customize seperti itu. Oke, kita langsung saja. Untuk teman-teman yang belum daftar, silakan sign up di sini, sign up, dan teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran sama seperti aplikasi lain. Silakan misalnya kita buat email di sini, lalu kita klik yang ini, kita agree untuk terms and condition-nya, lalu kita sign up teman-teman. Nah, jika kita sudah sign up, nantinya kalau kita buka email dan kita akan mendapatkan email dari si Blink ini untuk meminta kita membuat password teman-teman. Karena saya sudah melakukan pendaftaran, jadi saya tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Di sini saya akan langsung login menggunakan akun yang saya punya. Saya akan login teman-teman. Oke, kita sudah login, dan di sini untuk teman-teman yang pertama kali masuk, teman-teman akan diarahkan ke sini teman-teman, ke halaman templates ini. Di sini saya ada punya 2 templates, satu yang sudah jadi dan satu yang belum teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang baru mendaftarkan diri, teman-teman akan diarahkan untuk membuat template baru di sini, create new template. Dan di sini kalau yang lama kita diarahkan untuk membuat new template teman-teman.
Oke, mungkin supaya lebih enak saya akan hapus dulu yang lama supaya tampilannya sama dengan teman-teman. Saya akan hapus semuanya seperti ini. Delete. Okay. Delete. I fully understand. Oke, delete. Oke, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kita akan diarahkan untuk membuat template. Jadi template ini apa? Template ini merupakan sebuah model digital daripada objek fisik yang kita punya. Katakanlah nanti kita akan memantau kelembaban tanah. Jadi kita akan mendapatkan tampilan kelembaban tanah di si aplikasi ini teman-teman. Oke, kita create new template. Kita buat di sini smart irigasi saya punya. Untuk teman-teman silakan sesuaikan saja. Hardware-nya saya pakai SP32. Teman-teman bisa menggunakan yang lain, SP8266 maupun yang lain. Untuk koneksi type-nya saya menggunakan WiFi. Untuk deskripsinya boleh silakan tulis ini project monitoring kelembaban tanah dengan menggunakan Blink. Oke. Atau ini juga bisa dikosongkan teman-teman, tidak masalah. Oke, silakan di done atau selesai. Dan kita sudah punya di sini sebuah template. Dan langsung saja kita masuk ke bagian di sisi kiri di sini. Kita masuk di data stream teman-teman. Nah, data stream ini merupakan tempat di mana kita mengirim data dari device atau dari perangkat kita maupun mengirim data ke perangkat kita teman-teman. Jadi kita bisa mengirim data jadi ke arah device ataupun keluar dari device kita. Kita buat data stream, kita menggunakan virtual pin. Kita taruh di sini kelembaban tanah misalnya. Kelembaban tanah. Oke, pinnya kita menggunakan V0, tipe datanya kita menggunakan integer. Lalu unitsnya kita menggunakan persen. Silakan persen. Oke. Nah, untuk nilai minimal ini kita pilih 0 sampai 100 saja teman-teman, karena untuk kelembaban tanah kita akan punya 0 sampai 100%. Untuk defaultnya silakan biarkan 0 saja juga tidak masalah, silakan di create. Untuk pengaturan lainnya silakan disesuaikan, ini tidak masalah. Kalau enable kita mengaktifkan history data, artinya nanti kita akan monitoring kita akan tersambung dengan data-data lama yang kita punya begitu teman-teman, data history seperti itu. Silakan diklik kalau mau klik. Kalau mau aktifkan maksudnya, ini juga sinkronasi dengan data terbaru bisa juga teman-teman. Atau juga tidak masalah. Silakan di create. Oke, kita sudah punya sebuah data stream, lalu kita masuk ke web dashboard. Nah, di sini karena kita akan memonitoring, jadi kita cari widget box di sini. Widget box yang kita bisa pakai untuk monitoring. Nah, saya mau pakai yang ini, yang radial dot saja. Saya klik tahan, klik kiri tahan, dan kita taruh sini. Oke, bisa dibesarkan dengan tarik di surut. Lalu klik gear di sini untuk settings. Di sini saya tulis kelembaban tanah. Lalu di sini saya pilih data stream. Saya menggunakan V0, dan untuk level colornya di sini teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya di sini kita mau ketika di bawah sekian persen warnanya ini, bisa juga teman-teman. Oke, kita bisa ganti warnanya. Saya mau pakai warna ini saja teman-teman, warna hijau dengan merah, dan kita balik invert gradient. Dan saya mau ketika di
dia di bawah 35 dia akan warna merah, dan di atas 35 sampai 100 dia akan warna hijau. Begitu. Kita akan buat jadi warna, oke, ini sudah warna hijau. Oke, silakan di save, dan kita sudah punya di sini. Lalu teman-teman sudah bisa simpan di sini, save. Oke, kita sudah simpan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini sudah online, sebenarnya itu belum teman-teman, karena ini baru tampilan nyata ketika kita nanti sudah punya device-nya, kita sudah terhubung dengan device-nya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita bisa keluar dari sini. Kita sudah punya satu template smart irigasi. Lalu kita masuk ke device di sini teman-teman. Kita bisa membuat new device. Klik new device ini, kita pilih dari template. Nah, di sini ada 3 cara untuk buat perangkat baru. Kita pilih yang dari template. Kalau untuk yang produksi bisa pakai scan QR ataupun manual entry. Kita akan pilih dari template karena tadi kita sudah buat template teman-teman. Silakan pilih template yang kita buat lalu di create. Oke, di sini teman-teman perhatikan, kita mendapatkan kode penting yang ini sangat-sangat penting teman-teman. Karena kode ini kita gunakan untuk mengkomunikasikan si perangkat yang kita punya atau device yang kita punya dengan aplikasi ini teman-teman, dengan aplikasi yang telah kita create di sini seperti itu. Oke, kita bisa simpan ini atau tidak juga, tidak masalah, nantinya kita bisa akses kembali. Kalau misalnya teman-teman mungkin salah klik lalu ini hilang, caranya gampang, silakan pilih developer tools, ini ada gambar kunci, diklik, scroll sampai bawah teman-teman. Oke, di sini kita punya firmware infonya. Silakan diklik untuk copy kode. Oke, kita sudah klik dan kita bisa masukkan ke Arduino kita. Dan di sini jika kita perhatikan, di sini masih offline juga teman-teman, masih offline. Oke, sekarang kita akan buka Arduino kita, aplikasi Arduino IDE kita. Oke, kita tunggu. Nah, untuk teman-teman yang misalnya tidak baru pertama atau belum terlalu familiar dengan membuat kode program, teman-teman bisa menggunakan sebuah website yang namanya langsung dari Blink, example. Oke, di sini sudah terbuka. Kita buat file baru teman-teman. Oke, sambil kita di sini example Blink, silakan ditulis seperti itu di browser teman-teman. Dan di sini kita lihat paling atas ada Blink example browser, silakan diklik. Nah, ini merupakan sebuah browser atau platform resmi daripada Blink teman-teman. Nah, platform ini atau website ini kita bisa gunakan untuk mengenerate kode program sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Jadi di sini jika kita lihat di sisi kiri ada board, silakan pilih sesuai dengan board teman-teman. Di sini misalnya saya pilih ESP32 dan koneksinya kita menggunakan ESP32 WiFi. Dan setelah itu di sini juga ada example-nya atau kode programnya teman-teman mau apa begitu. Misalnya di sini karena kita mau kirim data, jadi kita pakai push data seperti ini. Kita akan pakai push data. Lalu untuk template ID-nya kita isi dari yang tadi teman-teman. Yang tadi kita punya di sini developer tools, kita masuk ke sini. Kita copy yang pertama untuk template ID-nya. Silakan di copy, masuk ke sini. Oke, template ID-nya kita sudah punya. Lalu template name-nya, nama template-nya tadi smart irigasi. Oke, kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Nah, untuk kode autentikasinya yang teman-teman harus dijaga baik-baik. Misalnya saya copy begini, lalu saya masukkan ke sini.
Oke, tidak bisa. Jadi caranya gampang. Kita klik dulu di sini, lalu kita katakanlah masuk di Arduino kita untuk kita simpan. Kita pastekan di sini. Nah, kita copy yang dari sini, teman-teman. Ini dia, kita copy dari sini. Kita copy lalu kita masukkan ke sini. Dan kita sudah langsung punya sebuah kode program lengkap untuk bisa memonitoring data. Silakan di copy di sudut kanan atas, diklik copy di sini. Lalu kita masuk kembali ke Arduino kita dan kita Ctrl A untuk select semua, lalu kita Ctrl V untuk mempastikan yang kita punya. Dan kita sudah punya kode programnya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat paling atas ada penjelasannya. Di sini kita mengirim data dari Arduino, tapi di sini kita menggunakan ESP. Kita ubah saja ESP32 to Blink App. Oke. Di sini di dashboardnya menggunakan V5, kita ganti jadi V0 sesuai dengan yang kita punya. Ini merupakan kode penting untuk komunikasi antara si perangkat kita, katakanlah ESP32 ini dengan si aplikasi Blink yang kita punya. Di sini ada library ESP32, wifi.h dengan wifi client.h. Lalu ada Blink Simple ESP32. Nah, untuk Blink Simple ini, untuk teman-teman yang belum install, silakan masuk ke sini atau di menu sketch, lalu include library, lalu library manager atau add zip library yang teman-teman download dari internet. Kita akan pakai ini. Saya akan cari di sini, katakan namanya Blink. Oke, Blink seperti ini. Silakan di enter dan dia akan muncul yang kita pakai, yang Blink by Volodymyr Simansky, teman-teman. Ini merupakan Blink asli dari si platform Blink ini sendiri. Silakan diinstal dan tunggu sampai selesai. Karena saya sudah selesai, kita akan lanjutkan. Oke, di sini kita perlu mengisi sebuah SSID yang dimana merupakan jaringan hotspot yang kita punya. Oke, dan passwordnya silakan sesuaikan dengan teman-teman punya. Nah, secara dasar ini sudah jadi, teman-teman, tapi kita akan menambahkan kode program yang kita gunakan untuk memonitoring kelembaban tanah yang kita punya. Nah, oleh karena itu, langkah pertama yang kita buat adalah kita akan menambahkan sebuah variabel. Variabel ini kita akan simpan pin si sensor kelembaban tanah ini. Pin sensor. Kita taruh di pin 32. Lalu di void setup jangan lupa kita menambahkan pin mode, lalu pin sensor ini kita setting dia sebagai input, teman-teman. Kenapa input? Karena dia akan menerima data dari sensor kelembaban tanah dan diproses oleh ESP32 yang kemudian nantinya akan dikirim ke Blink App kita. Oke, cukup seperti ini. Untuk yang bagian event kita tambahkan juga. Untuk void my timer event ini teman-teman bisa ganti dengan fungsi yang teman-teman punya sendiri. Katakanlah di sini kita void kirim data atau void kirim data, void baca dan kirim data. Silakan saya buat kirim data saja supaya simple. Nah, langkah pertama kita harus membaca nilai kelembaban tanah ini. Oleh karena itu kita akan membuat sebuah variabel, katakanlah nilai analog, variabel nilai analog yang membaca data analog read dari
pin sensor tadi teman-teman, pin sensor. Jangan lupa titik koma. Setelah itu si nilai analog ini kita perlu mapping, dia. Kita tulis namanya mapping. Untuk mappingnya kita buat sebuah variabel terlebih dahulu. Kita cari contohnya teman-teman. Cara mappingnya seperti apa? Di sini kita tulis analog value map code. Oke, kita cari, kita tunggu, kita lihat contohnya seperti apa. Oke, ini dia contoh mappingnya. Kita pakai yang ini teman-teman, kita pakai yang ini, kita copy saja, kita masuk ke Arduino kita. Di sini kita pastikan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel baru. Kita ganti variabelnya nilai kelembaban tanah, nilai tanah saja teman-teman, nilai tanah, lalu kita mapping. Nah, untuk sensor value ini kita ganti dengan nilai analog ini, variabel nilai analog. Oke, di sini kita buat dari 0. Di sini kita buat 4095. Dan di sini kita buat dari 100. Lalu di sini kita buat jadi 0. Nah, ini maksudnya apa teman-teman? Saya akan jelaskan. Nah, nilai tanah ini merupakan sebuah variabel baru yang kita buat, yang nantinya dia akan menyimpan nilai hasil mapping daripada nilai analog ini. Nah, nilai analog ini dia nilainya dari 0 sampai 4095 teman-teman. Dari mana kita tahu? Kita bisa cari di browser ESP32 analog voltage, tegangan analog SP32 teman-teman. Jadi tegangan analog si SP32 ini dia dari range 0 sampai 33, dan jika di convert, karena ini harus di convert ke digital, dia akan menjadi 0 sampai 4095 karena dia merupakan 12 bits teman-teman. Jadi kita tulis 0 sampai 4095. Nah, di sini 100 dengan 0 ini maksudnya apa? Artinya di sini kita mapping. Jadi ketika si sensor membaca nilai 0, dia akan disetting sebagai nilai 100 teman-teman. Dan ketika dia baca 4095, dia akan setting sebagai nilai 0 seperti itu. Dan di sini kita tulis billing virtual write-nya di V0. Jangan lupa di V0. Dan kita print di sini yang variabel nilai tanah itu, nilai tanah. Oke, sudah jadi. Ini sudah jadi teman-teman. Silakan di save. Atau kita juga di sini, karena jangan lupa di sini diubah untuk timernya, untuk intervalnya kita ganti jadi kirim data, karena di sini kita sudah ubah jadi kirim data. Jadi kita di sini ubah juga jadi kirim data teman-teman. Oke, sekarang kita akan menghubungkan board ESP32 kita, teman-teman. Kita akan hubungkan board ESP32 kita. Saya nyalakan kameranya dulu untuk ESP32 ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah punya SP32 dan saya punya dengan
board school shield yang dimana saya gunakan untuk mempermudah saya saja untuk merakitnya teman-teman. Ini bisa kita gunakan untuk penerapan di lapangan. Dan di sini saya punya kabel USB teman-teman, tentu saja. Dan saya hubungkan dengan boardnya di sini teman-teman. Saya hubungkan di sini. Teman-teman bisa perhatikan sudah menyala. Oke, kita akan mengupload di komputer kita. Kita akan upload teman-teman. Kita akan upload. Kita pilih board di sini SP32 Dev Module, lalu pilih portnya. Karena saya menggunakan Linux, teman-teman bisa sesuaikan. Yang menggunakan Windows nanti akan muncul port di sini. Saya punya port 0 di USB di sini. Saya pilih di sini SP32 Dev Module. Oke, Dev Module. Saya sudah pilih, saya akan klik OK, dan kita akan coba upload. Kita akan coba upload teman-teman di sini. Kita pilih upload di sini atau Ctrl U, silakan bebas. Saya akan upload. Untuk mempercepat, saya akan hentikan recording di laptop. Kita akan lanjut di HP saja teman-teman. Ya, maksudnya kita akan lanjut di boardnya. Saya akan jelaskan boardnya. Kita lihat di sini untuk boardnya teman-teman. Untuk boardnya di sini saya menggunakan SP32. Kalau ini SP32 yang versi untuk lapangannya teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan SP32 yang 30 pin yang seperti yang saya punya juga di sini. Tunggu teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan SP32 yang seperti ini. Sama saja, tidak ada bedanya dengan yang saya gunakan yang ini. Sama saja. Bedanya ini board pengembangan, sedangkan ini bisa digunakan untuk aplikasi real di lapangan, seperti itu. Oke, kita tunggu compiling sketch-nya sambil kita lihat di sini. Di sini saya sudah hubungkan dengan pin 32 karena di kode program kita pakai pin 32, dan untuk tegangan dan juga groundingnya saya sudah hubungkan juga teman-teman. Saya menggunakan tegangan 5 volt di sini. Oke, sudah proses uploadingnya sudah 60%, sudah hampir selesai. Kita tunggu. Dan sudah 100%, kita tunggu dan uploading. Oke, kita akan masuk ke aplikasi Blink kita. Kita masuk ke sini. Kita close dulu yang ini, dan kita lihat di sini sudah online teman-teman, dan datanya board kita yang ini sudah online, dan di laptop kita bisa perhatikan di sini sudah online juga. Dan kita lihat di sini kelembaban tanahnya sudah berubah, sudah naik turun. Artinya kita sudah berhasil mengirim data kelembaban tanah dari sensor ini teman-teman ke aplikasi Blink kita. Dan jika kita coba pegang di sini, kita bisa lihat di aplikasi datanya naik teman-teman. Artinya kelembaban tanahnya naik seperti itu. Dapat. Oke. Dan tadi kita setting ketika dia di atas 35, warnanya berubah jadi hijau. Dan sudah jadi teman-teman. Kelembaban tanah sistem seperti ini kita bisa gunakan untuk smart irigasi, tentu saja untuk monitoring, dan data-data seperti ini sangat-sangat penting untuk pertanian yang berkelanjutan teman-teman. Misalnya kita lihat di sini smart agriculture industry.
Kita bisa lihat di sini teman-teman, di sini Smart Agriculture ini dia merupakan gabungan dari IoT sensor seperti yang kita buat ini, lalu drones, lalu AI algorithms, banyak sekali teman-teman. Dan untuk board yang ini juga nantinya kita bisa gunakan untuk AI teman-teman. Kita bisa tambahkan model AI supaya device kita lebih pintar seperti itu. Jadi yang kita buat ini merupakan hal yang sangat penting di industri pertanian. Oke, dari kami sekian dulu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita akan menghubungkan si data ini dengan relay. Jadi ketika tandanya kering seperti ini, misalnya sudah 17%, nanti si relaynya akan menyala dan menyiram tanaman seperti itu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.